pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Piala AFF 2020 kena tunda lagi, kini jadi Desember 2021. Piala AFF 2020 kembali mengalami perubahan jadwal. Ini adalah perubahan jadwal Piala AFF yang kedua. Sebelumnya AFF juga sempat memindahkan jadwal ajang ini ke 11 April hingga 8 Mei 2021. Sedianya ajang 2 tahunan ini akan digelar pada akhir tahun 2020. Namun tak bisa terlaksana tepat waktu karena pandemi virus corona. Adapun penundaan kedua untuk Piala AFF 2020 ini terpaksa diambil karena khawatir akan ada benturan jadwal dengan event lain. Misalnya dengan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang akan diselenggarakan pada Maret 2021. PSSI ambil hikmah dari penundaan Piala AFF ke Desember 2021. PSSI mendukung keputusan Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara yang menunda Piala AFF ke Desember 2021. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut keputusan itu membuat Timnas Indonesia punya durasi persiapan yang lebih panjang. PSSI akan mengikuti keputusan AFF. Tentu ada hal positif dari penundaan ini, yakni Timnas Indonesia bisa melakukan persiapan lebih panjang. Kata Iryawan, seperti dikutip situs resmi PSSI Selasa 8 Desember 2020. Memiliki persiapan yang lebih panjang menjadi keuntungan buat Timnas Indonesia. Apalagi PSSI menargetkan Timnas Merah Putih untuk menjadi juara di Piala AFF. Kami harap untuk pemain-pemain yang nantinya dipanggil Timnas Indonesia dan bermain di Piala AFF agar berjuang keras serta memberikan hasil maksimal. PSSI ingin Timnas Indonesia meraih juara di Piala AFF 2020 yang dihelat akhir tahun 2021 mendatang, tegas Iryawan. Tiga asisten pelatih Timnas Indonesia U19 sudah tiba dari Korea Selatan, Sinteyong belum. Tim kepelatihan Timnas Indonesia U19 mulai lengkap. Tiga asisten pelatih dari Korea Selatan telah tiba di Jakarta pada Minggu 6 Desember 2020. Ketiganya adalah Kim Hae-won, Lee Jae-hong, dan Kim Wo-jae. Ketiganya juga sudah bergabung dengan staf pelatih lokal untuk memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 mulai Senin 7 Desember 2020. Kedatangan ketiganya tidak disertai pelatih kepala Sinteyong. Arsitek berusia 50 tahun itu masih berada di kampung halamannya Korea Selatan. Sinteyong baru akan kembali ke Jakarta pada 11 Desember 2020. Kepulangan sang pelatih molor dari jadwal sebelumnya, yaitu pada 1 Desember 2020. Sementara itu, PSSI tengah mematangkan rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol. Keberangkatan tim berjulukan Garuda Muda ke sana masih menunggu kehadiran Sinteyong. Timnas Indonesia U19 menunggu kepulangan Sinteyong sebelum berangkat ke Spanyol. Timnas Indonesia U19 tidak akan pergi ke Spanyol tanpa pelatih Sinteyong. Jadwal pemusatan latihan di negeri Matador masih menunggu kepulangan pria berusia 50 tahun tersebut. Saat ini, Sinteyong masih berada di kampung halamannya Korea Selatan. Pelatih kelahiran Gyeongbuk itu baru akan tiba ke Indonesia pada 11 Desember 2020. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menunggu visa sebelum mengirimkan Timnas Indonesia U19 ke Spanyol. Garuda Muda, julukan tim ini, dipastikannya bakal berangkat ke negeri Matador pada bulan ini. Tanggal berangkat Timnas Indonesia U19 ke Spanyol tergantung visa karena sekarang di masa pandemi COVID-19 persyaratan lebih ketat. Masih ada dokumen satu lagi sebelum visa bisa diurus. Keberangkatan Timnas Indonesia U19 ke Spanyol pasti bulan ini, ucap Indra Syafri. Latihan perdana di Yogyakarta, Timnas Indonesia U16 langsung digenjot materi penting. Timnas Indonesia U16 menggelar latihan perdana pada pemusatan latihan di Yogyakarta Senin 7 Desember 2020 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pada latihan yang digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman itu, para pemain langsung digenjot materi penting oleh pelatih Bima Sakti. Pemusatan latihan di Yogyakarta ini merupakan lanjutan dari program Timnas Indonesia U16. Kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan persiapan jelang tampil di Piala AFC yang bakal digelar tahun depan.
Pada pemusatan latihan hari pertama, pelatih Bima Sakti juga memberikan materi tes fisik untuk pemain Timnas Indonesia U16. Hal ini dilakukan Bima Sakti untuk mengukur kondisi fisik para pemainnya. Dengan tes ini, saya dan tim pelatih jadi mengetahui sejauh mana kondisi fisik pemain. Saya harapkan nanti hasilnya semua baik. Pemain melakukannya dengan tertib, dan semua pemain turut ikut menjalani tes fisik ini, ucap Bima Sakti. Timnas Indonesia U16 bakal menghadapi tantangan berat di Piala AFC nanti. Tim Merah Putih berada di grup D, Piala AFC U16 bersama Jepang, Arab Saudi, dan juga China. Alasan Febri Haryadi kurang sreg dengan tawaran dari klub Thailand. Tawaran dari klub Thailand tidak membuat Febri Haryadi kepincut. Gelandang Persib Bandung itu kurang sreg dengan proposal yang datang, sebab ia hanya akan menjadi properti pinjaman. Satu di antara peserta Liga Thailand yang namanya tidak disebutkan oleh pihak Persib melayangkan ketertarikan secara resmi kepada Febri Haryadi. Lantas, apa jawaban dari pemain yang karib dipanggil bau itu? Pelatih Persib Robert Alberts menjelaskan Febri Haryadi tidak tergoda dengan pinangan tersebut. Bau disebutnya enggan merumput di Thailand untuk jangka waktu yang pendek. Selain itu, rencana kelanjutan Shopee Liga 1 pada Februari 2021 makin memantapkan pilihan Febri Haryadi untuk bertahan di Persib. Nick Kuipers numpang latihan bersama klub Belanda asuhan dari J. Kalezic. Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, memilih kembali ke Belanda sambil menunggu kepastian lanjutan Shopee Liga 1 2020. Untuk mengisi waktunya, Nick Kuipers menumpang berlatih bersama klub Belanda MVV Maastricht. Keputusan itu diambil Nick Kuipers untuk mempertahankan kebugarannya. Nick Kuipers akan mengikuti metode latihan MVV Maastricht yang diasuh mantan pelatih PSM Makassar dari J. Kalezic. MVV Maastricht tentu bukan klub yang asing buat Nick Kuipers. Kuipers merupakan pemain asli Akademi MVV Maastricht yang pernah membela tim senior dan mencatatkan 150 pertandingan dan sukses mencetak 4 gol. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.